Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinado Imarullah. NIM saya 17101058. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang passive voice. Latar belakang, passive voice merupakan suatu bentuk kalimat yang mana subjek kalimat tersebut tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi, berbeda dengan active voice yang fokus terhadap kalimat sebagai pelaku aksi of action. Passive voice memiliki bentuk yang lebih berfokus pada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi, receiver of action. Rumusan masalah. Apa pengertian passive voice? Bagaimana bentuk aktif dan passive voice? Sebutkan ciri-ciri passive voice. Pengertian passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi of action. Bentuk ini lebih berfokus pada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action. Kalimat pasif digunakan ketika subjek dikenai pekerjaan yang memiliki arti di atau ter. Active sentences is when the subject of the stance performs the action in the stance. Passive sentence is when the subject of the stance has an action done to it by someone of something else. Active, my person, price, some forwards, pelaku aksi. Passive, some flowers are planted by my friends, penerima aksi. Bentuk aktif dan pasif voice. Subject, planet, from, of, to be. Past participle. RD, from, irregular fibers. Present connection tense. Past connection tense. Present perfect tense. Simple past tense. Past perfect tense. Present connection tense, bentuk yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Aktif, is, are, am, in, from, of, the, verb, object. Pasif, to be, being, past participle. Aktif, I am making papers. Pasif, handouts being created by me. Passive continuous tense digunakan untuk menerangkan kegiatan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada waktu lampau. Aktif, is, was, were, verb, ing, Passive, is, was, were, being, were, 3 by o. Two boy were washing the man wagon. Dua pria sedang mencuci gerobak penjual. The shopman wagon were being washed by two boy. Gerobak penjualan sedang dicuci oleh dua pria. Friends perfect tense. Tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum suatu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu persen masa sekarang. Aktif, is, has, have, past participle, from, of, the, for, object. Pasif, as, have, as, been, fitri. Aktif, I have, will, pen, a story. Pasif, I story has been written by me. Simple past tense.
digunakan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi beberapa yang lalu atau pada masa lampau. Aktif. Is verb to O. Is was war verb 3 by O. Murti take on the car. Murti telah mengambil mobil. The car was taken by Murti. Mobil sudah diambil oleh Murti. Past perfect tense digunakan untuk menerangkan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau. Aktif. Is had for 3 O. Is had been for 3 by O. Khalil had opened the book. Khalil telah membuka buku. The book had been opened by Khalil. Buku telah dibuka oleh Khalil. Ciri-ciri passive voice. Kalimat passive voice memiliki berapa ciri-ciri khusus yang menjadikan berapa berbeda dengan jenis kalimat lain pada bahasa Inggris. Berikut ini berapa ciri khusus pada kalimat passive voice. Ada to, be, verb 3 rata-rata atau kebanyakan tense menggunakan rumus ini untuk membuat sebuah passive voice. Namun ini bukan merupakan syarat utama untuk membuat passive voice. Passive voice karena ada beberapa tense yang menggunakan verb to untuk membuat passive voice. Penutup. Kesimpulan. Demikianlah penjelasan ringkasan mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Kalimat pasif adalah ketika subjek kalimat memiliki tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sesuatu yang lain. Objek dari kata kerja aktif adalah subjek dari kata kerja pasif. Oleh karena itu, kata kerja yang tidak dapat diikuti oleh objek, kata kerja intransitif, tidak dapat digunakan dalam bentuk pasif. Dan kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umum digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan, teknis, dan artikel, koran, dan jarang digunakan pada percakapan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.